Hello, welcome to Future Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hello, welcome back to Future Talk. Teman-teman Vitizen, wah sudah lama nih ya episode kita itu udah berjalan dan udah banyak banget yang kita bahas. Nah, topik AI dan security itu adalah topik yang memang nggak ada habisnya untuk kita bahas. Itu juga menjadi topik yang kita akan bahas bersama dengan banyak sekali expert-expert, banyak sekali istilahnya orang-orang IT terkemuka di Indonesia untuk kita bahas supaya bisa membantu teman-teman Vitizen supaya dapat insight juga. Nah, perkembangan AI juga ini makin berkembang sangat pesat. Nah, pasti jadi ada kekhawatiran, wah apakah AI ini juga bisa dipakai untuk istilahnya membantu kejahatan, ya kan? Nah, itu juga ada banyak berita lah, di mana itu sudah sekarang ketika melakukan yang namanya cyber attack, itu sudah menggunakan AI. Nah, kita akan bahas juga lebih detail lagi, ini fungsinya AI dengan cyber security. Tapi kita juga akan bahas lebih deep juga dari sisi bagaimana itu juga membantu untuk mengamankan data. Nah, tapi kita akan bahas lebih detail. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bersama dua orang. Saya tidak bahas bersama sendirian, kita akan bersama dua orang. Yang pertama kita akan bahas bersama dengan Ibu Winnie Marta Anggreni selaku Country Manager Rubrik Indonesia. Halo Bu Winnie. Halo, siang. Siang. Oke. Mungkin di sini teman-teman Vitizen udah banyak yang kenal dengan Bu Winnie. Mungkin Bu Winnie juga bisa memperkenalkan diri lagi biar lebih kenal lagi dengan teman-teman Vitizen. Mungkin silakan Bu. Ya. Halo teman-teman Vitizen sekalian. Kenalkan, nama saya Winnie Marta Anggreni. Saya join di Rubrik tahun 2018. Di sini kami membantu customer dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam hal keamanan data dan keamanan cyber. Nah, fokus utamanya apa sih? Minimal ada dua fokus utama. Yang pertama, melindungi data penting dari ancaman cyber. Yang kedua, menangani serangan ransomware yang semakin canggih. Oke, nah selain Ibu ini, kita juga ada satu lagi, kita bersama Bu Hanindya Permatasari selaku Solution Architect dari Rubrik Indonesia. Halo Hanindya. Halo Nindya ya, enaknya ya. Nindya aja. Oke. Mungkin Nindya bisa perkenalkan diri kepada teman-teman Vitizen kita supaya kita bisa lebih akrab diskusinya. Oke, halo teman-teman Vitizen sekalian, saya Nindya, saya Solution Architect dari Rubrik Indonesia juga. Nah, mungkin peran saya di Rubrik ini adalah sebagai orang yang merancang upaya-upaya untuk meningkatkan data protection sama ketahanan cyber ya. Jadi saya juga banyak terlibat langsung dalam proyek-proyek perusahaan untuk manajemen data, kemudian protection data, kemudian sama data security. Oke, thank you. Nah, mungkin biar nggak lama ya, kayaknya udah banyak nih yang penasaran, udahlah langsung to the point aja gitu kan. Mungkin dari India dulu nih, bisa bantu nih, ini gimana sih nih AI ini dengan cyber attack ini, cyber security ini gitu. Kayaknya tambah canggih nih kan. Gimana gitu, maksudnya apa sih yang peranan gitu kan, ini kan udah sering ketemu dengan banyak customer kan. Ini bagaimana tuh peranan AI itu di cyber, membantu cyber attack itu sendiri bahkan, bukan security. Nah, kira-kira benar nggak sih, gimana coba? Oke, AI ya, artificial intelligence gitu. Biasanya berbasis sama machine learning algorithm juga. Ada dua hal, negatif sama positif biasanya yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Positifnya dia bisa membantu banyak hal, tapi negatifnya kalau berada di tangan orang yang salah, kriminal misalnya. Nah, ini bisa untuk mengenhance cara-cara atau adversary serangan. Ya kita lihat sekarang kan serangan juga banyak ya, makin lama makin intens, kemudian pola atau patternnya beragam, bahkan saking beragamnya juga nggak bisa diprediksi, jadi susah buat dibendung juga gitu ya. Simple things, contohnya kayak email phishing. Email phishing ya, betul. Email phishing itu kan salah satu serangan yang paling common ya. Nah, jadi kalau zaman dulu email phishing biasa aja, maksudnya ada email, generate emailnya, menarik untuk kita klik gitu ya. Nah, kalau sekarang karena udah mengadaptasi AI, jadi serangannya AI power gitu ya. Nah, lebih canggih lagi. Email phishing ini bisa dibuat lebih hyper personal. Jadi benar-benar dia ngelihat behavior dari korban-korban ini secara perilaku di media sosialnya gimana, perilaku online-nya gimana. Karena dia sifatnya bisa lebih hyper personal tadi, maka lebih clickbaiting. Korbannya lebih akan
urgensinya untuk ngeklik itu lebih lagi gitu. Jadi gampang terjebak sama adversary seperti itu. Iya, jadi sebenarnya AI itu karena ya benar sih. Tadi setuju, tergantung tangannya kan, tergantung tangannya siapa yang memakai gitu. Tapi kan ketika di tangan yang salah, wah itu udah makin expert lagi gitu. Tadi kan istilahnya apa, hyper personal. Dulu istilah personal nih hyper personal. Berarti bener-bener personal banget ya. Kayak berasanya bener banget nih dapat gitu kan dari orang yang terpercaya gitu. Kayaknya kemarin juga ada pengalaman saya dapat SMS dari bahkan. SMS itu beneran dari sebuah banking gitu. Dia SMS itu bener-bener ya menunjukkan, tapi habis itu di-remind gitu. Ya mungkin karena ada yang di-remind bahwa kalau kita nggak tahu ya jangan diklik. Nah itu sebenarnya sebuah campaign yang baik. Karena AI itu udah makin sangat istilahnya bisa membuat kita tuh terkecoh ya. Kan banyak banget kan. Iya. Oke. Nah ini mungkin dari Bu Winnie. Kalau aku ngomong ke Bu Winnie itu mungkin preferensinya lebih ke bisnis nih kayaknya. Kan ini teknologi nih. Kan kayak seru nih bahas teknologi, bahas bisnis. Nah dari Bu Winnie sendiri kan udah sering menangani ketemu banyak customer. Nah itu kan pasti udah banyak sekali impact ke bisnis gitu kan. Maksudnya sekarang itu dari sisi customer itu melihatnya dengan adanya AI, apakah dari sisi bisnisnya itu bagaimana Bu? Maksudnya untuk khususnya AI dan juga keamanan. Kira-kira gimana Bu? Oke, tadi kalau Nindya kan sudah bahas dari sisi teknologinya nih ya, tapi gimana AI juga krusial dalam cyber security dan impact-nya dalam sisi bisnis gitu ya. Jadi 3 alasan utama kenapa kita mengemulate AI ini. Yang pertama adalah untuk mendeteksi secara proaktif. Ya, dalam arti AI ini bisa men-scan, memindai data yang banyaknya ribuan atau puluhan ribu dalam hitungan detik dan langsung menemukan anomali. Yang kedua adalah kecepatan untuk merespon secara otomatis. Nah, si AI ini bisa langsung memblokir serangan sebelum terjadinya attack tersebut. Dan yang ketiga adalah efisiensi. Pasti dong ya, karena perusahaan-perusahaan pasti ngejar efisiensi zaman sekarang. Nah, AI bisa mengurangi pekerjaan manual yang tadinya dilakukan oleh tim IT dan sekarang dilakukan dengan AI tersebut. Otomatis menghemat tenaga, menghemat waktu, dan pasti biaya operasional. Jadi tadi ada 3 poin ya. Ya, salah satunya adalah AI itu istilahnya bisa menghemat. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi by system semuanya. Dan jadi dari sana sebenarnya maksudnya dari Bu ini yang ketemu dengan customer yang ada gitu, juga melihat bahwa AI itu perlu nih untuk dimasukkan untuk mereka mengamankan data gitu kan. Makanya ketika mereka mengamankan data, mereka juga karena diserang dengan AI, berarti mereka harus berpikir juga dengan AI. Karena kan istilahnya AI lawan AI nih ceritanya. Kira-kira gitu. Nah, ini kan mungkin kalau dari sisi orang ngomong serangan, pasti berikutnya adalah orang ngomong dari sisi data. Ya kan, orang berbicara tentang data dong. Nah, habis berbicara tentang data, orang tuh banyak berpikir ya udah deh, cara paling gampang mengamankan data itu adalah dengan ya kita backup. Betul kan? Kita backup. Nah, pertanyaannya kan ya mungkin sederhana, ya apakah backup aja udah cukup? Kan banyak yang pasti nanya dong, banyak yang bilang ya udahlah saya udah backup, udah aman gitu. Mungkin saya bahas dari sisi Nindya dulu, dari sisi teknisnya nih. Pertanyaannya ini kan, pertanyaan nanti sama dari sisi bisnis juga akan lihat perspektifnya apakah backup juga cukup. Cuma dari India dulu, itu apakah backup aja sebenarnya udah cukup atau enggak sih? Karena pasti semua customer udah punya backup lah. Nah, apakah dengan backup aja udah cukup? Ya, sebenarnya kalau boleh saya bilang in general backup sendiri nggak cukup hanya untuk backup sendiri memerangi cyber attack ya. Karena gini, kita ngomongin cyber attack itu melibatkan 2 hal sebenarnya, cyber resilience sama cyber security. Cyber security itu adalah upaya yang dilakukan, jadi praktisnya. Jadi kayak mengamankan atau melindungi network misalnya, melindungi data, kemudian melindungi sistemnya sendiri. Kemudian kalau cyber resilience apa? Cyber resilience itu adalah ketahanannya. Jadi ketahanannya betul. Jadi gimana caranya supaya kalau keserang dapat bounce back lagi atau pulih lagi dengan cepat. Nah, jadi yang satu melindungi, yang satu ketahanannya gitu. Nah, backup itu adalah salah satu part yang berada di cyber resilience sebenarnya. Karena nanti untuk menimbulkan ketahanan tersebut harus ada step-step yang perlu dilakukan. Salah satu fundamentalnya itu adalah backup. Jadi backup adalah satu part, tapi bukan mengcover semuanya, enggak. Kita tetap butuh hal-hal yang harus dilakukan di sisi cyber security-nya juga dan juga di sisi cyber resilience yang lain gitu. Jadi kalau boleh dibilang gampangnya adalah backup itu kayak insurance-nya. Kalau semuanya sudah
berada di kondisi doomsday atau kondisi terburuknya, masih ada spare datanya supaya bisa di-recover dari sana. Jadi last line defense, lebih ke sana sih sebenarnya backup. Berarti tadi menarik sih, kita bahas ada cyber resilience dan cyber security. Yap. Cyber security dan cyber security. Berarti kan kalau cyber security ngomongin di depannya. Ya, tapi kan kita juga banyak orang yang bilang, oh ya cyber security udah cukup nih depan. Saya juga defense-nya juga dengan backup aja gitu. Nah, ini masih lanjut sih. Ini masih ke India karena masih penasaran. Apakah dengan backup, berarti backup seperti apa yang memang dibutuhkan? Kalau memang tadi dibilang backup itu line of defense, apakah jangan just backup atau harus ada fitur apa di dalam backup itu supaya bisa istilahnya cyber resilience-nya lebih ampuh karena kan udah menggunakan AI sekarang. Nah, kondisinya adalah dengan adanya backup sendiri pun nggak cukup. Karena kalau mau recover, terutama kalau case-case-nya adalah cyber attack. Cyber attack itu polanya beragam ya. Kadang kita punya backup data, tapi pas mau recover, kita mau recover backup data yang terbersihnya yang mana, itu pertanyaan lagi. Gitu. Nah, maka di sini sebenarnya kayak kami, teknologi yang kami bawa itu adalah kami mengincludekan artificial intelligence dengan berbasis algoritma machine learning ini untuk mempelajari datanya sendiri. Jadi dari situ nanti sistem backup ini punya knowledge dan punya rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan oleh customer atau korban untuk pulihnya lagi itu seperti apa. Jadi proses recovery-nya bisa lebih terarah. Nah, yang banyak hilang atau banyak solusi-solusi yang nggak dipunya saat ini adalah solusinya mungkin sudah modern, kayak backupnya sudah otomatis gitu ya. Nah, tapi otomatis aja nggak cukup. Backupnya ini juga harus adaptif. Kuncinya adaptif. Karena ya tadi, karena sekarang serangannya tipenya juga sudah pakai AI power atau AI base. Nah, cara untuk menangkalnya, cara untuk pulihnya juga harus adaptif dengan AI juga. Menarik nih, katanya adaptif dengan AI. Karena sebenarnya kalau ditanya solusi backup sekarang ya, apalagi dengan modern backup istilahnya ya, kan itu semua sudah, ya pasti udah mengatakan punya ya kemampuan otomasi dan segala macam. Tapi di balik itu butuh ada istilah tadi yang menarik, ada adaptif, yang pertama kali itu ada agent ya, kalau nggak salah ada kayak, bukan agent, tapi lebih ke ada intelijen bagaimana melihat dari sisi behavior data itu tersebut ya. Sehingga kalau ada istilahnya kalau ada anomali dari data tersebut itu bisa dideteksi, terus habis itu kalau misalkan ada anomalinya dan langsung bisa memberikan istilahnya justifikasi, membantu customernya kan istilahnya. Justifikasi yang tepat, datanya yang di backup aman atau tidak. Begitu secara teknisnya. Nah, Bu, ini gimana dari sisi bisnisnya gini? Apakah dari owner customer gitu sudah sangat aware dengan bahwa kan pasti kalau saya pribadi saya juga sering ketemu sama customer gitu, beberapa yang masih nggak aware, cuman sampai di titik ya udah kan saya udah punya backup gitu, cukup lah gitu. Terus mereka mungkin kurang aware. Nah, mungkin dari Bu ini sering ketemu dengan customer yang lain juga gitu, bisa ngasih kita insight sih gitu, awareness kita dari sisi backup dengan AI ini sendiri. Gitu. Ya mungkin tantangannya adalah mereka berpikir seperti ini, wah kalau saya implement backup plus AI-nya ini pasti investasinya akan mahal. Betul ya. Jadi salah satu poinnya biasanya. Jadi mereka berpikir, oh cuma hanya perusahaan besar yang bisa invest untuk AI yang canggih, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi secara jangka panjang, AI ini bisa mengurangi dari resiko jika terkena insiden tersebut. Ya, by the way kan boleh dibilang kan itu kan semacam investasi atau tadi Nindya bilang asuransi gitu ya. Asuransi. Kalau kita nggak beli asuransi di depan, tiba-tiba kita butuhkan, kita harus keluar biaya yang lebih besar lagi. Nah, yang paling terakhir adalah sebenarnya cara menangani dampak dari insiden tersebut. Jadi dampaknya akan lebih tinggi lagi dan cara merecovery-nya membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Jadi di mana boleh dibilang nggak hanya sekedar uang gitu ya, nilai nominal uang, tapi juga mengenai reputasi. Gitu. Ya itu kadang benar sih. Menarik sih, tadi ada pembahasan yang pertama adalah membahas tentang ya investasi backup kan kalau pakai AI udah pasti hanya perusahaan besar. Takutnya kan istilahnya investasinya cukup mahal lah istilahnya kan, cukup banyak lah yang harus diinvest. Tapi kan sebenarnya yang perlu diperhitungkan adalah dihitung nih dampaknya ketika tidak membeli itu, misalkan menginvest itu, ketika benar-benar terjadi serangan, impact bisnisnya berapa besar gitu kan. Apalagi kalau mungkin dengan teknologi yang sederhana, misalkan secara teknis lah bahwa pembahasannya ketika mau recovery lama, kan harus ngecek dulu nih kan
Set. Wah ini masih gagal. Iya. Wah bisnisnya ketahan lama, malah impact sebenarnya secara cost-nya jauh lebih besar dibandingkan biaya investasinya kan. Iya, Kira-kira kan seperti itu. betul. Itu yang mesti jadi awareness kan dari business owner yang decide bahwa saya harus invest seberapa deep dari sisi backup-nya. Iya. Nah, menarik sih. Nah, next ini pasti juga jadi pertanyaan. Ketika udah ngomong, ada backup sama AI, mulainya dari mana? Itu kan selalu orang nanya dong, Yap. pasti sering tanya. Berarti saya harus punya gimana? Terus bagaimana dengan environment existing saya? Saya udah punya backup. Nah, terus ya saya harus mulai dari mana gitu? Apakah itu cukup atau ya ada add-on, harus apa yang perlu di assessment gitu kira-kira? Mungkin dari Nindya dulu nih, karena berbau-bau assessment, detail nih kan. Biar teman-teman nih bisa tahu, teknisnya gitu kira-kira gitu. Gimana? Ya oke. Kalau ngomongin step ya secara detail, sebenarnya assessment itu adalah hal yang wajib harus dilakukan seharusnya. Oke, mungkin satu perusahaan atau organisasi gitu ya sudah merasa dia sudah invest banyak hal, mulai dari itu security, infrastructure, macam-macam gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang sudut-sudut celah security, better memang dilakukan assessment untuk tahu nih kira-kira ada celah di mana, dari situ dilengkapi. Termasuk dari sisi backup sendiri sebenarnya. Banyak orang mengklaim sudah punya backup kok, harusnya sudah cukup. Tapi apa iya? Apa pernah di-assess kalau kira-kira memang terjadi attack dari backup yang ada tersebut, kalau mau recover harus gimana gitu ya. Nah, hubungannya di sini sebenarnya lebih ke investasi infrastruktur di awalnya, apalagi kalau hal-hal yang melibatkan artificial intelligence pasti butuh spesifikasi tinggi, berarti sama dengan relevan sama dengan investasinya juga harus tinggi gitu ya. Nah, tapi gini sih, hal itu tidak dapat dipungkiri, pasti butuh spesifikasi tinggi gitu ya. Tapi kayak teknologi yang kami bawa itu semua berbasis SaaS, jadi lebih fleksibel secara cost. Jadi kayak pengguna kami nggak harus investasi infrastruktur lagi, sudah by SaaS dan segala macam tools-tools yang mendukung untuk data threat analytic-nya lah, untuk tahu security posture datanya seperti apa, itu sudah ada di sana. Gitu. Jadi seharusnya dengan membawa package yang seperti ini, pengguna akan lebih dapat cost efisien juga, tapi juga performa toolsnya maksimal. Oke, berarti tadi menariknya adalah dari sisi ya pasti assessment diperlukan kan, berarti kan biar tahu dari Itu adalah step pertama udah yang step harus pertama dilakukan. assessment lah, dia harus tahu lah dia bolongnya istilahnya Di sana di sini. mana gitu kan. Nah terus biasanya kan orang akan berbicara bahwa saya udah punya backup, ya sudah udah cukup, tapi kan sebenarnya harus di-assess lagi. Karena kan kayaknya kalau berdasarkan pengalaman udah banyak sekali yang istilahnya attack-nya itu langsung ke backup, bener kan? Karena kalau saya kayak berapa kali ketemu dengan ya customer gitu dan saya baru nanganin juga, kayaknya udah berapa tahun terakhir mereka nyerangnya bukan production lagi kan? Ya kayaknya mereka udah pinter gitu kan, dia cari dulu nih mana nih data belakangnya dulu dong, masa depannya, kalau depannya mantar aja gitu kan, terus bisa di restore, kira-kira kan kayak gitu kan? Menarik sih, maksudnya itu juga sebuah hal. Dan satu lagi tadi yang menarik adalah yang dibahas itu dari sisi package ya. Maksudnya solusi backup kan juga tergantung kan, tadi kan berdasarkan dari sisi size-nya ada. Maksudnya ada package-nya lah, tergantung sesuai dengan kebutuhannya mau seperti apa. Menarik. Nah, mungkin Bu Winnie, ini kan bisa dari sisi tadi kan udah nih ada package-nya kita bahas. Nah, sebenarnya kalau dari Bu Winnie sendiri melihatnya istilahnya gini, pengimplementasian cyber resilience itu sini lebih tepatnya saya lebih ngebahas sebenarnya pengen menariknya dari sisi pengalokasiannya sebenarnya. Budget. Sebenarnya pengalokasian budget tuh dari customer itu betternya gimana sih untuk menghadapi tuh AI dengan ya ini cyber resilience, cyber security ini gitu. Ya jadi memang ada beberapa langkah utama ya untuk membangun cyber resilience dengan kombinasi AI tersebut gitu ya. Kita pasti mau tentukan dulu data-data yang paling penting dan make sure ini harus aman gitu ya. Jadi data-data ini kan yang pasti kita nggak mau itu termodify gitu ya oleh si ransomware misalnya kayak gitu ya. Tapi kalaupun sampai amit-amit kejadian, kita mau pasti pulih dengan cepat, secepat mungkin gitu ya, dan minimal downtime gitu ya. Nah kedua juga adalah kita harus lihat juga investasinya adalah bukan hanya kepada teknologinya sendiri, tapi kepada people-nya. Kita mau bangun tim-tim orang-orang yang memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi situasi darurat. Misalnya kayak gini, contohnya kayak kenapa di perusahaan-perusahaan suka mengadakan latihan kebakaran.
Ya. Supaya kalau terjadi kebakaran dia udah tahu nih cara cari pintu daruratnya kemana, turun dan kemudian mungkin bertemu di titik temu dan sebagainya. Sama dengan tim IT. Nah, yang ketiga adalah kita mau perkuat pertahanan dengan solusi berbasis AI untuk memonitor segala macam ancaman dengan real time. Gitu. Jadi pastilah ya banyak solusi-solusi baik yang di perimeter paling depan gitu ya, security paling depan sampai termasuk ke level yang paling akhir yaitu backup. Berarti tadi ada istilahnya bahkan lebih dari budget tapi sebenarnya harus dilihat juga flow-nya, dibikin flow-nya kan. Salah satunya adalah yang menarik adalah ada kata people. Karena kan ada yang menarik, ada mungkin yang kita bahas people, proses, dan teknologi. Nah, mungkin di sini ada teknologi, proses juga harus diperhatikan dari sisi bisnisnya, dan juga dari sisi people-nya. People-nya juga ada dari sisi mungkin training awareness, ada juga mungkin berikutnya dari sisi istilahnya kayak kita melakukan people-nya juga di training awareness sama prosesnya nih, proses tadi drill. Nah, itu kayaknya jarang tuh ya. Jarang banget tuh ya di testing gitu. Ketika ada datanya, apakah dijamin datanya bisa di-restore atau enggak gitu. Nah, kalau dari pengalaman sendiri sebenarnya menurut nanti baunya Mbak Nidia itu bisa ngasih. Di Indonesia sendiri tuh sebenarnya kalau boleh di grading lah, level awareness untuk cyber resilience ini dari sisi backup tuh di level apa gitu? Apakah masih jauh banget, udah maju atau udah sangat maju gitu? Mungkin dari ini dulu. Kalau saya bilang mulai sangat aware. Mulai sangat aware. Oh, iya. Mungkin berkaca dari pengalaman kita sendiri gitu ya. Indonesia khususnya. Iya, gitu. Betul. Kalau ingat kan 2 tahun lalu, karena ini 2025 ya, 2 tahun lalu kan banyak banget bertubi-tubi serangan. Mungkin berkaca dari situ sih. Banyak orang bilang kalau nggak kena duluan, nggak belajar. Iya kan, masa harus kena duluan ya baru belajar. Tapi memang begitu sih. Nggak kotor nggak belajar. Iya kan. Nah dari situ sih saya lihat awareness dari masyarakat sendiri mulai tinggi, gitu ya. Kalau spesifik di backup sendiri sama, gitu. Jadi mereka mulai aware kalau hanya sekedar just backup aja nggak cukup, tapi harus punya kemampuan lebih di backup tersebut untuk pulih lagi, bounce back. Mungkin kurangnya adalah gini, karena di Indonesia, nggak cuma di Indonesia sih, di worldwide, semuanya itu bisa dirangkum dalam satu SOP khusus gitu ya. SOP, method of procedure. Sama sebenarnya kalau kena cyber attack itu seharusnya kita buat satu MOP khusus. Gimana sih cara menangani cyber attack ini, dan itu bisa dilatih tiap kali, bisa di-drill sama kayak kebakaran gitu ya. Nah mungkin yang belum ada saat ini adalah aturan bakunya harus seperti apa. Jadi workbooknya harus seperti apa. Kalau kena itu eskalasinya harus seperti apa. People-nya harus ngapain dan people-nya siapa, itu yang belum ada. Maksudnya itu aturan belum ada bakunya. Aturan bakunya. Aturan baku maksudnya dari sisi customer-nya belum banyak banget yang belum mempersiapkan sampai sedetail itu. Belum. Cuman kalau istilahnya tadi awareness-nya sudah mulai terbangun ya, bahwa ini serangan ini pasti akan selalu ada, ditambah AI lagi pasti makin masif, dan mereka harus mempersiapkan bagaimana melindungi data mereka gitu kan. Kalau dari Bu Winnie sendiri, perfeksinya kan pasti ngomong sama business owner banyak sekali kan. Nah itu bagaimana gitu? Maksudnya di level awareness-nya kalau di Indonesia sekarang di titik mana kalau Bu Winnie? Aku setuju dengan India sih tadi ya. Jadi memang level awareness-nya sudah muncul. That's why Rubrik sendiri sekarang boleh dibilang ya kita di-invite oleh customer-customer di Indonesia gitu ya untuk coba sharing gimana sih solusi Rubrik ini bisa melengkapi untuk cyber recovery gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat gini ya, tadi satu sisi AI-nya positif, dominan gitu ya. Tapi negatifnya kita lihat hacker akan menggunakan AI tersebut untuk melancarkan serangan yang lebih canggih lagi. Betul. Gitu ya. Nah kalau kita lihat, tapi kita maunya gini sih ke depannya nanti teknologi ini, Rubrik khususnya gitu ya, tidak hanya mendeteksi ancaman, tapi kita juga bahkan bisa mencegah serangan tersebut sebelum serangan itu terjadi. Berarti istilahnya ada prediktif. Jadi memprediksi kira-kira serangannya yang bakal terjadi seperti apa. Proaktif dan prediktif. Proaktif dan prediktif. Iya. Kedua, kita lihat dong para hacker sekarang, mereka menggunakan AI tersebut untuk lebih mengembangkan serangan yang lebih canggih. Ya kan? Nah, kita gimana? Nah, teknologi yang berbasis AI ini perlu terus berinovasi dan ngimbangin dari para hacker-hacker tersebut. Makanya Rubrik ini boleh dibilang kita dari versi yang paling berapa ini ya? Versi paling kecil kita dulu versi
3 kali ya, sekarang udah versi 9 gitu ya. Dan pengembangan kita sekarang bukan hanya yang ada di on-premise, tapi juga banyak yang ke SaaS basis. Oh, ke SaaS base ya. Jadi benar-benar harus ya up to date lah, udah pasti kan ngikutin. Oke, kita mau main games nih. Cukup jawab true or false aja. Oke. Simpel, kita cukup jawab true or false. Nah, mungkin pertanyaan yang paling simple dulu. AI bisa membantu hacker untuk develop serangan yang lebih canggih. True or false? True. Ah, ini nggak kompak nih. Saya ulang. Ayo, harus kompak dong, harus kompak dong. AI bisa membantu hacker untuk develop serangan yang lebih canggih. True or false? True. True. Ya. Nanti kita udah bahas di awal ya. Bahwa AI itu kan pasti tergantung di tangan siapa. Betul. Nah, nih mungkin yang kedua. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan merespon serangan secara real time. True or false? True. Kompak nih ya kali ini. Ini yang ketiga nih, kita lihat kompak apa enggak nih ya kan? Semua sistem keamanan yang menggunakan AI itu sudah pasti aman dan tidak bisa diretas. False. Nah, ini menarik nih. Kenapa false? Kan orang berpikir kan AI udah ketemu AI. Kenapa itu tidak aman? Selalu ada celah, pasti. Oke. Mutasi, selalu ada cara untuk mencari lubang. Oh, selalu ada cara. Tapi sebenarnya bukan berarti kita tidak menggunakan AI dong, karena kan kita AI harus melawan AI, walaupun pasti ada celah. Cuma meminimalkan celahnya, kira-kira gitu kan? Iya, betul. Menarik sekali. Nah, oke, kayak kita udah banyak nih sesi games, kayaknya udah banyak yang kita bahas gitu. Mungkin untuk yang terakhir nih kita mau ada closing statement, mungkin ada kayak mau summary lah secara sederhana apa yang kita bahas. Mungkin dari Nindya dulu. Oke, ya mungkin teman-teman Vitizen sekalian, dari semua yang kita bahas itu ya, zamannya sudah berubah, serangan tipenya juga sudah berubah, makin canggih, apalagi yang udah generated AI base gitu ya. Nah, kami dari Rubrik sendiri sebenarnya solusi-solusi kami itu salah satunya Rubrik Security Cloud itu bisa menjawab hal tersebut. Jadi, kalau teman-teman Vitizen sekalian punya kenalan atau punya customer yang membutuhkan solusi untuk data protection, kemudian cyber recovery, nah mungkin bisa undang-undang kami untuk coba menjawab pain atau kebutuhan dari customer-customer itu. Oke, thank you Nina. Nah, Bu, ini nih. Oke, saya nambahin dikit aja ya. Dari sisi bisnis atau komersialnya, mungkin jangan ragu dulu atau takut dulu, worried dulu nih. Wah, nanti biayanya, investasinya mahal gitu ya. Itu semua kan bisa dihitung. Kita ada sizing tool, assessment gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya dampak kalau terjadi insiden dan kita nggak bisa mencegah itu di sebelumnya, itu akan lebih besar. Bukan cuma hal kebocoran data, kemudian juga mungkin reputasi, atau yang paling penting adalah kepercayaan dari customer. Oke, kepercayaan. Betul. Nah, itu aja sih dari saya sih. Oke, siap. Thank you Bu Winnie, thank you Nindya untuk waktunya untuk join di Vitus Talk. Dan juga thank you untuk teman-teman Vitizen yang sudah mendengarkan video ini. Dan juga teman-teman jika ada komen untuk bahas topik apa lagi bisa komen aja, dan juga teman-teman bisa share ke teman-teman untuk bisa mendapatkan insight ini, dan jangan lupa untuk like video ini. Dan see you in the next podcast. Oke, bye-bye.